Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian penyembahan untuk Tuhan. Betapa baik Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Sungguh baik, katakan Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, agungkan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, katakan Yesus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji ku selalu puji, mau menyembah ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Kami puji Kau, kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus, kemuliaan hanya bagi Kau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya la 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 la. Yesus Tuhan kami berikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita puji menyembah. Mari kita bangkit berdiri. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Dia. Yesus Engkau baik. Haleluya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Katakan Yesus Engkau baik. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu pujimu. Mau menyembah,
Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau datang memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Semua yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu.
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan saya lagi untuk Tuhan Allah kita. Kita sudah hampir di penghujung tahun dan bulan ini adalah bulan penuh sukacita. Merayakan Natal sebentar lagi. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh merayakan Natal lagi di tahun ini. Walaupun mungkin nanti suasananya berbeda, kita tetap merayakan Natal penuh dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Tetap bangkit berdiri saudara. Penuh semangat. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kadang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Dia baik. Yes. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Kami mau dalam lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, meriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu
sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami serahkan hamba-Mu. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, Hanya untuk menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkau yang berkata, Engkau yang bertada di atas puji-pujian ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas bumi dan di sorga ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah bersama. Beberapa jemaat yang ada, Tuhan menyertai kami. Pengurapan-Mu turun atas setiap jemaat dan hamba-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap dalam puji-pujian kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini dari puji-pujian kami yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara lebih lagi dalam setiap kehidupan kami terlebih hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Tuhan kita baik. Mendekati di mana masa-masa kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semuanya tidak mempengaruhi iman kita dengan segala keberadaan kita saat ini yang ada masa-masa pandemik ini. Dan banyak juga yang saat ini merasakan saudara-saudara kita dari dampaknya. Ada yang terserang kena penyakitnya, kena virusnya, saudara. Saudara, bukan berarti saudara berada di tempat ini, saudara paling kuat, saudara paling kebal dengan segala penyakit. Tapi saudara, segala pernyataan yang kita alami, apa yang kita saat ini sungguh-sungguh benar nyata, apa yang kita alami ini untuk menguatkan iman kita. Kembali lagi, semuanya untuk menguatkan kita, dan ketika kita bersama-sama saat ini bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan banyak orang, banyak jiwa-jiwa. Saudara datang di tempat ini bukan khusus untuk saudara merasa mengucap syukur atas diri saudara sendiri dengan segala keberadaannya saudara sendiri, enggak. Kita berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, itulah yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di masa-masa saat ini, dalam kehidupan jemaat, Tuhan ingin membangun kembali jemaat mula-mula, di mana jemaat mula-mula itu kehidupannya, kebersamaannya itu yang
paling utama. Padahal saat ini untuk bersama-sama bareng-bareng itu yang dilarang. Maksudnya berkerumun banyak orang itu dilarang. Karena bukan untuk kepentingan kita sendiri atau untuk kepentingan pemerintah, tapi memang benar-benar itu untuk kepentingan orang banyak. Dan kita harus memperhatikan itu, menjaga kesehatan kita. Jadi saya pastikan kembali kalau Bapak Ibu Saudara kurang enak badan, kurang sehat, jangan paksakan untuk datang ke gereja. Berarti yang datang ke gereja sehat saja, ya. Terlebih sehat rohaninya. Haleluya. Kita terus dipertebal iman kita. Sekarang itu banyak hal, banyak perkara juga yang kita hadapi, dan itu nggak boleh membuat kita lemah, nggak boleh semangat kita kendor. Haleluya. Bahkan sampai puji-pujian Natal pun, saudara, itu nggak boleh, saudara. Itu bertentangan dengan undang-undang sekarang. Iya. Pujian yang nggak boleh untuk dinyanyikan nanti adalah mari berhimpun. Lah itu malah nggak boleh, saudara, karena berhimpun untuk orang banyak itu dilarang oleh pemerintah. Makanya yaitu mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Penguasa atas raja-raja di bumi. Amin. Penguasa atas raja-raja di bumi. Jadi kita harus ingat bahwa segala keberadaan kita saat ini dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya akan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita akan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bergantian. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Penguasa atas raja-raja di bumi. Dan judul perikopnya di sini, salam kepada ketujuh jemaat. Saya baca dari awal, mengawalinya di ayat yang ke-4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku adalah Alfa, Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Kita harus mengetahui bahwa Yesus yang sebelum kita ada, saudara, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan semuanya Tuhan akan buktikan nanti. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, Dia yang ada, Dia yang sudah ada, yang akan datang itu, Tuhan akan membuktikan sendiri. Yesus akan membuktikan itu. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia yang mengawali kehidupan ini, Dia nanti yang akan mengakhiri kehidupan yang ada di dunia ini dan yang mengawali dalam kehidupan yang akan datang. Haleluya. Dia yang utama, Dia yang sudah terdahulu, yang sulung, yang sudah dinyatakannya, yang mati dan yang sudah apa? Sudah bangkit. Dan hanya Yesus yang bisa seperti itu, yang mengalami seperti itu. Makanya disebut yang sulung, yang pertama. Kebangkitannya sudah dialami. Saudara mati aja belum, apalagi bangkit. Bangkit dalam kehidupan yang nyata. Saudara masih mengawali kehidupan ini, saudara masih menjalani kehidupan ini untuk berjuang bagaimana iman saudara tetap teguh seperti Pak Teguh. Tetap kuat. Haleluya. Amin. Itu yang perlu kita pertahankan. Bahkan kita harus terus berjuang sampai
sampai detik terakhirnya. Setia sampai akhir. Nah, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Saudara, kitab Wahyu inilah kitab yang terakhir. Baik di HP saudara yang Alkitabnya sama, baik yang Alkitab yang Bapak Ibu Saudara bawa, buku Holy Bible, kitab suci saudara, kitab terakhirnya adalah Wahyu. Di sana pemberitaan bagaimana, menceritakan bagaimana kedatangan Yesus yang akan menjemput kita nanti. Dan di dalam ketujuh jemaat, di sini sudah tercatat dari ketujuh jemaat, dari jemaat Efesus sampai Laodikia, di situ dijabarkan di dalam kitab Wahyu, di bagian mana. Dari Wahyu pasal yang kedua, itu menceritakan bagaimana jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang mula-mula. Dan jemaat yang ada, sampai di jemaat yang ada di Laodikia, dari kematian Yesus dan sampai kedatangan Yesus nanti. Itu menceritakan dalam keadaan kita saat ini. Saudara, ini yang perlu diketahui. Makanya diawali di ayat, ya, di pasal yang pertama di dalam Wahyu ini, yang akan mencatatkan bagaimana kehidupan jemaat-jemaat dari awal sampai yang akan datang itu. Dan kondisinya, situasinya, kalau saudara belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sudah tertulis di situ, sudah ada di situ. Jadi ini mulai dari kehidupan zaman mula-mula sampai penderitaan, bagaimana mengalami aniaya, mengikut Yesus, saudara, sampai bagaimana mengalami kemuliaan, itu tercatat semuanya di dalam kitab Wahyu ini. Dan di masa sekarang ini, masa di mana Tuhan Yesus yang akan datang itu, seperti yang tertulis di dalam jemaat yang ada di Laodikia itu, dalam kitab Wahyu ini. Saudara, ini yang perlu kita mengerti. Saya tidak memperjelaskan yang begitu panjang lebarnya bagaimana kehidupan jemaat dari jemaat Efesus sampai Laodikia ini. Tapi bagaimana kenyataan kita yang saat ini hidup bersama-sama, yang saat ini saudara mengalami kehidupan ini, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Wahyu itu, di dalam 7 jemaat itu, pesan dari 7 jemaat itu. Dari jemaat Efesus sampai jemaat Laodikia itu. Semua kehidupan kita, semua sifat kita, karakter kita ada di situ semua. Bukan kita kita ada di situ, mengetahui situ, ya apa yang sudah tercatat itu, dan kita sudah merasa enggak ada apa-apa. Justru itu kita harus mengalami pertobatan, saudara. Saudara harus mengalami perubahan. Saudara yang duduk di tempat ini enggak hanya menikmati bagaimana saudara saat ini bisa beribadah saja. Tapi ini saudara harus mengalami bagaimana penderitaan mengikut Yesus itu. Penderitaannya seperti apa? Saudara, gambarannya mungkin tidak harus dianiaya dengan cambuk, tidak harus dianiaya dengan pukulan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana penderitaan saudara dalam mengikut Yesus itu dari kehidupan yang Bapak Ibu Saudara alami sekarang ini. Dan apa yang kita alami itu beda-beda. Haleluya. Tapi di situ melalui proses bagaimana saudara dalam mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar menerima berkatnya, gitu aja. Mengikut Yesus itu tidak dijanjikan yang selalu enak-enaknya saja. Enak secara jasmani, saudara. Tapi enak yang secara rohani ini yang perlu saudara ketahui. Enak yang secara rohani itu menikmati proses bagaimana iman saudara itu sedang dibangun itu loh. Dari mengikut Yesus dan proses bagaimana iman itu terus dibangun sampai iman itu menjadi kuat dan terus meningkat. Iman saudara bertambah-tambah. Jadi berkat secara iman itu bukan hanya sukacita secara dunia, sukacita secara daging yang dinikmati dengan kegembiraan. Nah itu. Tapi berkat yang secara rohani itu
Kita bisa mengalami bagaimana penderitaan bersama Kristus dan mengalami prosesnya itu, saudara. Ya mungkin saudara dikucilkan, nah itu sudah biasa mungkin. Tapi bagaimana penderitaan saudara datang ke gereja, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, itu dengan segala proses yang ada. Saat ini saudara datang ke gereja, mungkin saudara bisa bareng-bareng bisa menikmatinya. Tapi di masa yang sukar ini masa sukar, saudara. Tapi bukan masa yang sukar, yang sesukar-sukarnya itu. Belum, saudara. Masih ada nanti. Dan masih ada aniaya besar, saudara. Di zaman 3,5 antikris, saudara. Ini semuanya sudah tercatat di dalam kitab Daniel dan Wahyu ini. Dan saudara harus mengetahui di sini, menjadi orang Kristen itu tidak enak-enakan. Saudara harus berjuang untuk bagaimana bertahan dengan iman saudara itu. Haleluya. Amin. Saudara nggak boleh gentar, nggak boleh takut. Sudah tercatat. Justru dari sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan, kita mengetahuinya dan kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Itu kata firman Tuhan. Haleluya. Bukan tahu ya sudah, akhirnya sok tahu kalau kita hanya, oh ya sudah tertulis itu, sudah tertulis. Tapi kita ngalami enggak gitu loh, saudara. Maksudnya itu. Firman itu harus dialami, menjadi sebuah kehidupan yang akan mempertebal, yang akan menguatkan iman saudara. Haleluya yang di atas. Tuhan Yesus baik. Kalau enggak masa pandemi, atas enggak ada jemaatnya. Sekarang atas bisa dinikmati. Kemarin sudah dicoba AC-nya, listriknya enggak kuat. Minta tambah daya, berjut-jut. Ya, saya jadi terkejut akhirnya. Ya udah, saya pikir, tapi kalau 2 saja sebenarnya bisa, cuma saya tadi enggak bisa mematikan yang di sana, yang di belakang. Udahlah, kembali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengarkan firman Tuhan itu juga perjuangan, amin. Perjuangan melawan roh dan daging, saudara. Haleluya. Betul enggak, saudara? Loh ini benar, saudara. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang mengikuti firman Tuhan itu, ada aja gangguan pikiran, saudara. Ada aja gangguan kecapean, ya kan. Enggak di AC aja sudah mulai matanya siat-siut. Itu perjuangan, saudara. Diperjuangkan. Haleluya. Konsentrasi lagi, apalagi tadi yang di rumah saya meninggalkan apa ya? Jangan-jangan saya lagi jangan. Tadi lupa matikan kompornya, ya itu juga, itu perlu diingat, itu perjuangan, saudara. Jadi sekarang saudara duduk di tempat ini, saudara harus fokus menerima kebenaran firman Tuhan untuk mempertebal iman saudara. Yang percaya katakan amin. Jangan khawatir, jangan kamu khawatir, amin. Bapa di surga yang pelihara. Apapun juga yang saat ini dalam pikiran kita, jangan pernah kita khawatir. Kalau kita khawatir, imun kita lemah, amin. Tapi kalau kita bersuka cita, imun kita semakin kuat. Haleluya. Itu yang membuat penangkal dari segala penyakit termasuk corona itu bersuka cita. Makanya kebenaran firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang bersuka citalah, raih sukacita. Saudara dan tempat ini untuk meraih sukacita. Haleluya. 7 jemaat yang dipesankan Tuhan di sini memiliki proses-proses yang dialami oleh setiap jemaat di masa-masanya. Dan kita saat ini di masa terakhir itu, generasi terakhir itu ya, kata firman Tuhan. Saudara itu berada di zaman terakhir, di zaman generasi terakhir maksudnya gitu. Di mana kedatangan Tuhan ini yang dimaksud, yang dia ada, yang sudah ada, yang akan datang itu di masa-masanya kita ini. Saudara harus tahu di situ. Terus gimana dengan kedatangan Tuhan? Supaya kita saat ini bisa mengalami bagaimana disambut oleh Tuhan. Kita juga menyambut kedatangan Tuhan, ya kan? Kita harus mempersiapkan secara roh kita. Haleluya. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini, saudara sedang mempersiapkan. Saudara sedang berjaga-jaga. Haleluya. Bahwa kehidupan yang akan datang itu milik saya dan milik saudara. Haleluya. Jadi kehidupan yang akan datang itu milik saya dan milik saudara. Itu saudara.
Kayak selamat. Amin. Yang kelima di sini, ayat yang kelima dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati, yaitu tadi sudah saya katakan, tiang sulung. Yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, yang alami itu Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Baru nanti Tuhan Yesus sebelum kita terangkat ke surga itu, saudara, bersama-sama dengan Dia. Ada pengangkatan gereja di situ. Sebelum itu kita dikumpulkan, saudara. Dan di situ juga orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang mati yang dimaksud orang kudus itu dibangkitkan dari kubur. Kubur terbelah itu loh, saudara. Haleluya. Itu luar biasa. Orang-orang yang mati yang sejak sekarang ini nanti ngalami itu, orang mati di dalam Tuhan itu. Kuburnya terbelah. Saudara. Dan di situ dilihat mayatnya orangnya yang memang sudah jadi tanah, saudara. Nah, itu terangkat mereka, dibangkitkan oleh Tuhan dan dipersatukan. Dan dalam tubuh kebangkitan kita di situ dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Ini ya masa-masa yang kita rindukan itu. Masa-masa yang benar-benar kita dipersiapkan dalam kehidupan yang akan datang. Menunggu kita di awan-awan, saudara. Kita tidak masuk di dalam aniaya 3,5. Itu yang mau berjuang bersama-sama Tuhan. Itu yang mau mempersiapkan bersama-sama Tuhan. Itu yang mau berjaga-jaga sejak sekarang ini bersama-sama dengan Tuhan. Yang beriman katakan amin. Ya. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Haleluya. Tuhan sudah menyelesaikannya, Yesus sudah menyelesaikannya. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu, saudara, kelahiran Yesus, saudara, yang disebut Natal, saudara. Yang perayaannya, saudara, tanggalnya sudah sebetulnya penetapannya itu ditetapkan oleh manusia, tanggal selawi Desember, apa benar-benar tanggal selawi Desember nanti itu. Itu yang jelas kita sedang merayakan kelahiran Yesus. Amin. Merayakan kelahiran Yesus juga pas tanggal selawi itu, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang datang di tempat ini yang merindukan kelahiran itu? Maksudnya kelahiran Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan pohon Natalnya yang kelap-kelip itu, saudara. Pohon Natal Desember, pohon Natal yang dipasang, itu yang membuat pusing saya sebetulnya. Peperangan sebetulnya. Tapi lagi pohon terang, saudara, orang Natalan, benar gak katanya? Halo? Halo? Saudara jangan pernah dipusingkan dengan pohon Natal itu, saudara. Jadi kalau di rumah saudara gak ada pohon Natal itu gak masalah sebagai orang Kristen. Amin? Haleluya? Ini dirangkai seperti ini nih, saudara, pohon Natal. Kemarin saudara nggak tahu berumbun di situ. Coklat kabeh itu ngias, puyuh. Pak Mas Theo sama Mas Andreas kemarin tadi malam, puyuh, tangannya melentung-melentung, saudara. Jadi seperti ini indah. Wah, apa ya pohon Natal. Aku ngomong sama Andreas sama Theo di situ. Ini pohon munafik, tak bilang. Lah kok bisa? Saya ngapik ngarepe tok mburi delok lak berumbun kabeh gitu, saudara. Namanya munafik, saudara. Betul enggak? Halo? Halo? Yang munafik katakan amin. Nah itu loh, saudara. Orang munafik itu. Oh, apik dengar penampilan. Wah, enak wong gereja. Sumpah. Wong gereja ning wis mulai petik-petik itu, saudara. Itu munafik. Ya seperti pohon ini, saudara. Yang ngomong, oh kuwi pohon Natal loh, dihujat sama Pak Pendeta. Dosa loh. Jarine sapa pohon loh. Saudara. Saudara harus mengerti tentang keiman saudara yang benar-benar itu. Haleluya. Iman yang seperti apa? Natal enggak ada pohon terangnya? Atau Natal yang ada pohon terangnya itu mempengaruhi iman saudara? Halo?
Saudara, yang benar itu bagaimana Yesus yang datang ini, yang berkuasa atas raja-raja itu, menguasai setiap hidup saudara dan saya itu. Bagaimana Yesus yang datang ke dunia ini menguasai setiap hidup saya dan saudara. Bahwa kedatangannya Yesus itu, kelahiran Yesus itu untuk menyatakan bahwa saudara itu bukan hidup karena saudara sendiri, tapi karena Yesus itu. Yesus membuktikan dari kelahirannya dan masa-masa sampai Yesus mati itu membuktikan. Dari segala kehidupan yang dialami oleh Yesus itu yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Sampai pada kematiannya, dia mengorbankan hidupnya itu untuk saya dan saudara. Darah yang tercurah itu milik saya dan saudara yang percaya kepadanya. Amin. Darah yang tercurah itu milik orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saudara nggak boleh hidup semau-maunya. Saudara sendiri. Kita hidup untuk Rudi. Untuk saudara, mari kita berjuang bersama-sama dengan iman kita. Sampai pada masa terakhir nanti. Saudara ditanya tentang keyakinan saudara kepada Yesus untuk Yesus Kristus itu. Perjuangan apa yang telah Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Yesus Kristus? Bukan hanya, Natalan, nyumbang Natal, itu bukan hanya sekedar itu saudara. Tapi hati saudara ini yang untuk Yesus itu seperti apa? Mempersembahkan untuk Yesus itu seperti apa? Persembahan yang sejati itu seperti apa? Mempersembahkan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan, saudara, yang diberkati Tuhan, muliakanlah dengan hartamu, itu tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan gak pernah memaksa itu tentang harta untuk memuliakan Tuhan. Itu dijamah, itu maksudnya gini, kalau kita bisa memuliakan dengan harta itu gak usah diminta saudara. Itu dengan pengertian ketika saudara mengenal kebenaran firman Tuhan. Bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupmu bisa dibeli dengan uang? Enggak bisa. Kehidupan keselamatan ini bisa ditukar dengan hak milik kita? Enggak bisa, saudara. Hanya oleh percaya kepada Yesus itu, saudara. Itu perjuangan, saudara. Makanya kalau kita bisa mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, suatu saat nanti, saudara. Saudara dan mengakuinya tidak merasa ada tekanan, dan saudara merasa ada sukacita. Kemarin saya sedang bersama-sama anak saya, saudara. Ada salah satu mungkin siapa kemarin yang dikatakan Kristus siapa gitu ya. Dia main di taman, di sebuah taman, di situ ditanya oleh anak kecil. Perkenak mau mendekat, anak-anak kecil ini mau mendekat mau enggak, terus ditanya. Langsung ditanya. Kakak orang agamanya apa? Ditanya seperti itu saudara. Kakak agamanya apa? Dan seorang pemuda ini ngomong, Kristen. Langsung anak kecil itu berserentak ngomong, Kristen gitu saudara. Lah anak kecil itu memang, ya itu tadi, sedang berjalan, sedang memulai tentang penanaman kepercayaan itu saudara. Makanya enggak heran anak-anak kecil kita itu kalau ngomong bangga dengan Tuhannya, itu luar biasa. Kecil bangga dengan Tuhannya, gede murtad, itu juga banyak saudara. Delok nang Kristen musuh gitu saudara. Terus nanti gedenya malah tidak percaya sama Yesus. Banyak itu. Makanya iman itu perlu diperjuangkan, bukan masalah tentang Kristen itu agamanya. Haleluya. Tapi bagaimana Kristen itu, Kristus itu yang tinggal di dalam hidup kita. Bukan sekedar identitasnya, secara lesannya, kartu tanda penduduknya, KTP-nya, tertulis Kristen, saudara. Tapi bagaimana kekristenan itu tinggal menyatu di dalam diri kita. Yesus yang berkuasa atas hidup kita itu, yaitu tadi, kita bisa mengakui bahwa Yesus di seluruh
setiap kehidupan kita bisa mampu menyatakannya bahwa Yesus itu bersama-sama dengan kita. Maksudnya itu. Haleluya. Amin. Itu pentingnya. Sebagai orang Kristen, Kristen bukan KTP-nya, Kristen bukan agamanya, tapi bagaimana Kristus itu yang menyatu di dalam kehidupan kita. Rohnya itu yang ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Ya, ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dialah, bagi Yesus. Saudara, luar biasa. Itu tadi yang hanya bagi dia kita ungkapkan sebagai persembahan yang sejati, mempersembahkan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melakukan gaya hidup Kristus itu yang menyatu di dalam kehidupan kita, karakter Kristus itu yang menyatu di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Luar biasa. Banyak orang yang menentang dia, dan dia nanti, orang yang menentang dia akan meratapi dia. Bagaimana dia yang ditentang itu berkuasa, menyatakan kuasanya di hari terakhir nanti, menunjukkan, membuktikan, saudara, menggenapi. Dialah Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ini yang luar biasa. Ini yang perlu kita ketahui, bagaimana kehidupan kita sekarang tentang iman kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak tahu bagaimana kedatangan Tuhan itu, dia yang ada yang akan datang itu. Seluruh kaum, bangsa, suku, 12 suku Israel itu nanti dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita sebagai orang-orang percaya di situ, melihat bagaimana kuasanya Tuhan. Dari 12 suku yang mengalami perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini mereka tidak mengerti. Tapi Israel, pemerintahannya sedang mempersiapkan bagaimana saudara-saudaranya nanti yang ada di seluruh bumi itu berkumpul menjadi satu. Makanya di Gaza itu sering terjadi konflik. Karena di jalur itu didirikan perumahan-perumahan, rumah-rumah. Dan ketika mendirikan rumah, rumahku ya gak tinggoni, gitu loh. Masalahnya di situ itu. Makanya saudara kita yang dari Palestina, aku omah nganggur tinggi opo, gitu loh. Maksudnya itu, saudara. Sedangkan di Palestina nggak mendapatkan tempat saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Makanya pengen, ngapain itu? Rumahnya dibangun bagus-bagus, saudara, dipersiapkan itu. Dan itu nanti yang dimaksud untuk mempersiapkan saudara-saudaranya yang datang dari seluruh penjuru bumi ini untuk menempati itu. Maksudnya itu, saudara, bangsa Israel. Saudara, banyak konflik yang ada di Timur Tengah itu. Itu bukan perang agama, saudara. Ya itu tadi, hanya tempat itu tadi. Tapi banyak penyalahgunaan, banyak pengertian, pemahaman yang salah tentang konflik Timur Tengah itu. Saudara, ayat yang ke-7 di sini dikatakan. Nah, saya ulang lagi di ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapinya. Wow.
Saudara, ini kan belum terjadi. Nanti begitu dia datang itu, saudara, akan meratapinya itu. Kengerian itu loh, saudara. Mereka yang menolak, yang tertinggal, meratapi dia bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat itu. Makanya kita bangga di sini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya Yesus katakan amin. Perjuangkan iman kita. Dan kita bisa berjuang secara sendiri-sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama. Hidup kita tidak untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Bertumbuh melalui gereja mula-mula di situ. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, masa-masa saat ini benar-benar diatur bagaimana yang jauh menjadi dekat. Saudara. Amin. Saudara, pada waktu 10 tahun yang lalu mengenal VC itu. Duduk WC, saudara. VC, video call itu loh, saudara. Gak ngerti, tidak ada teknologinya seperti itu. Nah sekarang yang jauh bisa menjadi dekat, video call-nya cukup, saudara. Memang tidak semaremnya apa bahasa semarem ini. Yes, pokoknya apa? Maram ya. Sepuas-puasnya. Kalau sepuas-puasnya ketemu dengan tatap muka gitu maksudnya. Semarem, sepuas, ya puas gitu, saudara. Tapi sudah mewakili rasa rindu kita gitu. Haleluya. Amin. Makanya kalau ibadah saat ini bisa streaming juga. Wah, rasanya gak puas kalau gak datang ke gereja, ya kan? Betul gak? Tapi datang ke gereja itu juga dibatasi. Gak dilarang, haleluya, amin. Tapi harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, social distancing. Yang pakai masker katakan amin. Aku dewe rangge masker, ngomong pelepakan kok saudara. Ya. Saya tapi bawa masker. Ya. Saudara, ini kita harus tertib di situ. Amin. Jadi dari teknologi itu yang membuat kita yang jauh rasa dekat, saudara. Sampai kita bisa menikmati segala-galanya ini, kita mengucap syukur. Itulah rencana Tuhan. Sebelum masa-masa ini dimanfaatkan oleh antikris, saudara. Kita harus bisa menggunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Amin. Haleluya. Amin. Teknologi yang ada ini, katanya nanti dipakai untuk antikris, enggak apa-apa dipakai untuk antikris. Tapi sebelum dikuasai, kita harus menggunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Haleluya. Amin. Teknologi yang ada buat mabar, ya wes. Bisa enggak? Yang sering mabar itu. Yang kaum milenial mesti tahu mabarnya, ya kan? Main bareng gitu. Wes ngomong terus belok kiri, belok kanan, belok keblok dasar blok lah itu, saudara, malah. Macam-macam bisa dimaksimalkan, tapi kalau hanya menggunakan sehabis waktunya untuk mabar, saudara. Saya sendiri juga ngerti anak-anak itu main di pinggir, terus geser sini lagi kiri kanan, maju-maju lah. Saya nggak ngerti caranya itu, saya cuma lihat aja anak-anak itu. Wah, itu zaman begitu luar biasanya, teknologi yang begitu canggih. Dulu mungkin mainannya hanya main kelereng, ya kan? Main peta umpet, bubak sodor, kayak gitu-gitu. Sekarang semua main macam-macam, saudara. Nah, sekarang kita harus mengerti bahwa teknologi ini harus kita manfaatkan juga semaksimal mungkin sebagai orang-orang percaya untuk membangun iman kita. Haleluya. Amin. Ayat yang terakhir, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Haleluya. Itulah Yesus. Yang ada, yang akan ada, apa? Yang ada, yang sudah ada dan yang akan, haleluya. Yang awal dan yang akhir. Yang mengawali dan yang akan mengakhiri, saudara.
Yang berkehendak atas semua itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang percaya katakan amin. Jadi saat ini kita harus mengerti bahwa Tuhan itulah penguasa. Penguasa tunggal itu. Penguasa satu-satunya atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Jangan pernah hidup saudara ini dikuasai oleh diri kita sendiri, tapi bagaimana Yesus itu menjadi penguasa satu-satunya atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Hidup kita bergerak oleh karena roh Tuhan itu yang ada di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah cangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Samudra, di dalam badai bergelora, hidupku tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Sepasti mentari, segala perkara
haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, kita pujikan pujian ini. Rasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap langkah hidupmu. Haleluya. Seperti mentari bersinar begitu. Janji Tuhan gak pernah terlambat. Dia setia dengan waktu-waktunya. Haleluya. Engkau seperti mentari. Haleluya. Kira lama-lama sikana takara lama-lama sikiri lama-lama ya secara lama-lama ya se. Yesus, Engkau sungguh baik. Kira lama-lama dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Biar lama. Mari kita sembah Dia, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Beri pengakuan buat Allah kita. Engkau yang turut bekerja atas semua hidup kami ya Tuhan. Engkau yang telah menyatakan kebenaran dalam setiap hidup kami ya Yesus. Kau turut bekerja atas hidup kami Tuhan. Nyatakanlah Kau dalam puji-pujian ini. Sampaikan dalam apa yang ada di dalam isi hatimu. Apa yang kau keluhkan di hadapan Tuhan saat ini, nyatakanlah di hadapan Tuhan bersama-sama saat ini. Oh, katakan bahwa Dia sungguh baik. Yesus sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Haleluya. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhanku, dan bahwasanya selamanya. Haleluya. Bahwasanya Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus atas hidup kami. Dan bahwasanya selamanya bahwasanya setia
syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan yang Tuhan telah sudah nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan. Kau tahu setiap anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Mereka yang membawa doa-doanya kepada-Mu saat ini bersama-sama ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang ada di dalam isi hati kami ya Tuhan Yesus. Mungkin dengan maksud yang tersembunyi, maksud yang tidak terungkapkan, apapun yang saat ini ada di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengakhiri pertemuan ini ya Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Yang memberikan kekuatan atas hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah kebenaran yang nyata ya Tuhan. Yang berkuasa atas hidup kami ya Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hamba-Mu berhenti berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang hidup yang tinggal bersama-sama dengan kami, itu adalah kuasa yang tidak terbatas, yang terus mengisi kebenaran di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi para pemimpin-pemimpin kita. Satukan hati, nyatakanlah apa yang di dalam isi hatimu untuk bangsa ini. Karena Tuhan sedang berperkara atas hidupmu bagi bangsa ini. Di mana kakimu berpijak, di mana kaki kita melangkah. Ketika kita mengucap syukur, maka berkat itu ada di telapak kaki kita. Jangan pernah mengutuki bumi ini. Jangan pernah mengutuki bangsa ini. Karena Tuhan yang sedang berurusan dengan engkau atas pijakan kakimu. Di mana dalam pijakan kakimu ada sumber berkat itu. Kalau kita mengutuki, kalau semuanya mengutuki, maka terkutuk juga berkat kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ampuni bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Atas apa yang telah diperbuat ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Biarlah para pemimpin kami mampu mengendalikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah negara kami ya Tuhan Yesus, negara kesatuan ini ya Tuhan. Biarlah dengan kedemokrasian yang dimiliki oleh bangsa ini ya Tuhan, bukan berarti suara rakyat yang menghakimi ya Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana pemimpin yang bisa memperhatikan hati rakyat dan akan menjadi berkat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk presiden dan wakil presiden. Biarlah Tuhan beliau boleh memimpin bangsa ini. Tuhan nyatakan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Pikirannya Tuhan Yesus kuasai hikmat yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Memerintah dengan adil dan bijaksana. Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga bersama menteri-menterinya ya Tuhan Yesus. Kabinet Indonesia Maju ini ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bila mereka semakin kuat, semakin kokoh melaksanakan roda pemerintahan ini ya Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang-orang di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, menjauhkan mereka dari kepentingan pribadi dan golongan, menjauhkan dari korupsi,
dalam kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Nyatakanlah semuanya Tuhan Yesus dalam pemerintahan ini. Ayo berdoa juga untuk pemerintahan tingkat 1 gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, lurah, demikian juga RW RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Mereka boleh bersatu bersama-sama, tunduk kepada otoritas ya Tuhan Yesus, tidak merongrong, tidak memberontak, semuanya roh-roh yang tidak berkenan Tuhan Yesus, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, biarlah mereka bersatu bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang adil dan makmur. Tuhan memberkati, meskipun di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Mereka akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak menghalangi semangat kami, tidak membuat kendori iman kami ya Tuhan Yesus, untuk mengiring kepadamu ya Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Masa pandemik yang kami alami bersama-sama ya Tuhan Yesus. Justru memperkokoh, memperkuat iman kami. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, di mana saat ini bersama-sama beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu yang berdoa bersama-sama ya Tuhan, menyatukan suara bersama-sama kepadamu ya Tuhan. Permohonan mereka, Tuhan memberkatinya. Memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, yang mengalami aniaya ya Tuhan. Yang beberapa waktu terjadi di Sulawesi ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, segala intimidasi, segala provokasi, semua teroris ya Tuhan, yang ingin memporak-porandakan bangsa ini, yang membuat bangsa ini tidak utuh ya Tuhan Yesus, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka yang memiliki pikiran-pikiran jahat, yang mengutamakan kepentingan-kepentingannya sendiri, intoleran ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan, bagaimana mengerti keberagaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati bangsa ini. Wakil rakyat MPR, DPR kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Biarlah mereka bersinergi dengan pemerintah, menjalankan pemerintahan ini dengan baik ya Tuhan, mengontrol segala perjalanan pemerintahan ini dengan baik. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur kembali ya Tuhan Yesus untuk pilkada yang sudah berjalan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Para pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati. Biarlah menjalankan amanat rakyat yang dengan baik. Tuhan Yesus menjalankan pemerintahan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang saat ini bersama-sama ya datang ke tempat ini ya Tuhan, akan meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam perjalanan kami, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, yang akan beriring-iringan menuju ke rumah mereka masing-masing. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mereka akan merasakan berkat Tuhan dari tempat ini. Damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan menunjukkan setianya, dan Tuhan akan datang untuk menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin bisa di-cut sudah. Jadi nanti ada pembagian kotak untuk masakan nasi di tanggal 25. Kemarin saya sudah kontak langsung dengan Ketua Bamak. Memang banyak gereja-gereja tidak menyetorkan untuk kegiatan ibadah di tanggal 25 itu, dan sudah disepakati kemarin dengan Muspika saudara Kota Kediri bahwa ibadah di tanggal 25 tetap ada dengan jumlah persentase 25% ya seperti ini saudara. Jadi kita bisa beribadah bersama-sama merayakan
kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di tanggal 25 nanti. Makanya nanti dibagikan kotak yang sudah kita sepakati sesuai dengan jumlah kakak yang dilebihkan. Bisa minta tambahan 1, 2 atau 3 bahkan lebih. Dan kelebihannya nanti untuk kita berbagi. Mungkin untuk orang sekitar, orang-orang yang membutuhkan lagi. Amin. Ya, selanjutnya ada berkat kaos warna putih, nanti jangan berebut-rebutan, sesuaikan dulu dengan itu, ada ukurannya di situ. Nah, warnanya putih yang diutamakan dulu. Yang warna putih, kaos warna putih, jemaat boleh ngambil sesuai dengan ukurannya. Kalau ukurannya nggak ada, ya jadi digulai saudara, karena memang ukurannya saudara nggak ada. Maksudnya kebesaran itu saudara, itu karena memang ukurannya nggak ada. Ya berarti nanti ada berkatnya sendiri. Haleluya. Yang badannya besar katakan amin. Ya sopo yang badannya besar. Ya itu terus ada lebihannya nanti. Jangan bikin status, wah gerejane malah kaya departemen store gitu, malah repot nanti. Ya pokoknya dipilih satu persatu, perhatikan protokol kesehatan. Yang warna putih dulu yang diperhatikan, nanti yang lebihannya boleh silakan ambil. Satu-satu dulu, pokoknya kebagian. Yang mengerti katakan amin. Yang sudah ngambil ya jangan ngambil itu maksudnya itu lagi. Yang kemarin ada yang sudah ngambil jangan ngambil lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada lagi pengumumannya untuk Natal. Jamnya sudah kemarin saya sampaikan, nanti diumumkan lagi jam 9 ya. Jam 9. Tetap Bapak Ibu Saudara kirim untuk WA bagaimana memastikan tempat duduknya Bapak Ibu Saudara, kebagian tempat duduk Saudara. Itu aja. Yang jelas dibatasi. Nanti kalau lebih ya bukan mengusir, bisa ibadah di luar. Yang datangnya terlambat, makanya bangkunya dulu, yang depan dulu yang harus diisi. Ini pertama-tama supaya bangkunya itu sudah bisa tertata dengan baik, itu aja. Jadi kalau ini ada yang kosong, tadi yang pelayanan, boleh. Tapi supaya dimaksimalkan bangku yang ada ini. Jadi hanya untuk 25% dari jumlah jemaat. Yang lainnya bisa merayakan di rumah masing-masing. Dan himbauan, ini himbauan jangan setelah nanti Natal Anjang Sana cukup ada video call, nanti kalau ketemu ya ketemu. Ya memang kalau waktunya ketemu diketemukan ya mengucap syukur gitu. Tapi memang tidak dianjurkan untuk saling berdatang-datangan, Anjang Sana. Terus untuk ibadah mengawali tahun baru, jadi tutup tahun dan awal kita berdoa bersama-sama di rumah, amin, haleluya. Yang mengerti katakan amin. Yes, saudara. Nanti ibadah di awal tahun baru di hari Minggu, saudara. Ya, jadi di hari Minggu berarti tanggal 3, ya, tanggal 3 kita mengawali ibadah di tahun baru kita dan perjamuan kudus. Demikian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang memberikan persembahan dan kita akan menuju ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Apa? Oh, enggak. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cinta.
bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba dirimu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Aku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hatiku, agar ku berdiam dekat di hatiku, agar ku berdiam dekat di hatiku.